Pemirsa, ada 4 varian virus corona yang masuk kategori paling dikhawatirkan oleh WHO atau dikenal dengan alfa, beta, gamma, dan delta. Semua varian ini disebut varian super karena tingkat penularan yang cepat dan menimbulkan keparahan hingga kematian, bahkan menurunkan efikasi antibodi pasca vaksinasi. Mutasi varian asal Indonesia memang belum masuk kategori varian super, tetapi epidemiolog memprediksi bahwa varian super berpotensi tercipta jika penularan virus terus tidak terkendali. Benarkah demikian dan seperti apa karakteristik mutasi virus asal Indonesia yang sudah terdeteksi? Kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, bidang penelitian fundamental. Selamat pagi, Prof. Hera. Selamat pagi, Mbak Vera. Salam sehat. Iya, salam sehat selalu, Prof. Hera. Nah, ini kan varian super terdeteksi di negara-negara dengan pengendalian penyebaran COVID-19 dianggap yang lemah dengan positivity rate jauh di atas 10%, yaitu seperti Inggris, Afrika Selatan, Brazil, dan juga India. Nah, sementara positivity rate Indonesia saat ini sudah 31,5%. Nah, benarkah bahwa sudah cukup mengindikasikan bahwa varian super asal Indonesia ini sangat mungkin sudah terjadi? Ya, kalau boleh saya jawab mengenai hal itu, sebenarnya seperti tadi dikemukakan, WHO itu sudah mengeluarkan apa yang disebut WHO Alert for Further Monitoring. Berarti dia juga, atau kita semua sekarang itu memang sedang melihat dan mempelajari varian yang memang ditemukan di Indonesia tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu yang mana sih? Itu dari lineage atau turunan B14662 gitu ya, yang banyak sekali dibicarakan sekarang. Apakah itu akan menjadi varian super atau bukan? Lalu kemudian sebenarnya ada satu lagi namanya B1470. Nah, itu juga kita alert ya, kita harus hati-hati mengenai itu. Kenapa? Karena walaupun studi yang lebih dalam mengenai bagaimana penularan secara detail, tingkat keparahan, kemudian klinik, laboratorium parameter yang terganggu dan sebagainya, itu belum kita lakukan dengan seksama, tetapi gambaran bahwa dia itu mudah menyebar sudah ada. Karena varian ini sebenarnya adalah varian yang terbanyak di Indonesia tadinya, gitu. Kemudian sekarang Delta menyusul, gitulah. Jadi itu sebenarnya ceritanya itu ya. Oke, tapi kenapa Bu belum ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendetail terkait hal ini untuk mengetahui tadi tingkat keganasannya? Nah, saya kira sayang sekali bahwa waktu kita maupun SDM yang belum cukup untuk dapat menangani whole genome sequencing ini dan kemudian melihat ke parameter klinik. Sekarang ini justru perhatian kita tidak hanya ke yang namanya WGS-nya saja. Jadi oke, kita sudah mendapatkan hasilnya, tapi bagaimana sebenarnya hubungannya dengan tingkat keparahan dan kemudian juga terhadap vaksin, terhadap misalnya obat dan sebagainya, itu memang harus kita lakukan. Dan sekarang ini penjajakan maupun mulai dilakukan studi yang dalam mengenai B14662 dan 1470 itu memang sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Tapi tentu kita tidak dapat mengambil begitu saja hasil yang dari sesuatu yang belum matang kita pantas untuk dipublikasikan. Oke, tapi untuk analisa sementara saja Bu, dari terlihat ada 2 mutasi virus ya Bu ya, asal Indonesia ini, apakah tidak terlihat sedikit pun seperti apa karakteristiknya? Saya kira dari sudut transmissibility iya, jelas sekali. Karena jumlahnya itu memang tinggi sekali. Yang 14662 itu, jumlahnya itu tinggi sebenarnya, yang paling tinggi dari varian maupun lineage yang ada. Oke, itu sampel yang diambil di mana, Bu? Nah, saya ingin mengoreksi ya, tadi itu pertama kali sebenarnya sampel tersebut ditemukan di Bekasi. Jadi pada bulan November 2020. Jadi cukup lama.
Oke, kemudian ini kan dikatakan bahwa 2 mutasi virus asal Indonesia, made in Indonesia ini sudah tersebar di 15 negara. Sejak kapan itu juga sudah terdeteksi dan diketahui, Bu? Nah, saya kira yang pertama kali yang dilaporkan itu adalah sebenarnya di Singapura. Yang lain-lain itu saya belum melihat jejaknya ya dengan pasti. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi itu ke sini. Tapi kalau melihat bahwa sebenarnya ada pergerakan dari manusia tetap ada pada musim pandemik itu, karena dia itu paling banyak sebenarnya di Indonesia sampai saat ini ya, tentu saja kita bisa mengasumsikan bahwa ini akan menyebar ke mana-mana. Oke, ini kan yang banyak diasumsikan saat ini adalah bahwa mutasi virus Delta yang masuk ke Indonesia ini memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap tingkat penyebaran, tingkat penularan yang luar biasa sampai angka kasus kita sampai di 50 sekian ribu pada saat kemarin begitu. Nah, apakah ini bisa dikatakan mematahkan bahwa bukan hanya Delta, porsi dari kontribusi mutasi virus asal Indonesia pun juga memberikan penularan yang tinggi, Bu? Saya kira kalau kita bilang mengenai proses penyebaran maupun penularan atau istilahnya lagi juga transmissibility, kita harus untuk dapat menjadi variant of concern, tentunya itu kita melihat bagaimana penyebaran dunia dan bagaimana jumlahnya yang ada. Varian Delta jelas sekali bahwa itu sangat menyebar dan kemudian penyebaran di dalam masing-masing negara itu sangat-sangat tinggi. Dan itu sudah ada bukti-bukti ilmiahnya. Nah, untuk B1662 adalah masih menjadi suatu pertanyaan, mengapa Indonesia gitu kan? Nah, kita sebenarnya harus melihat dari sudut manusianya. Sesuatu yang kita belum mulai. Di dunia, semua orang sudah melihat bagaimana peran dari populasi ya, etnik itu terhadap infeksi virus ini. Sehingga dari situ kita bisa melihat sebenarnya kepekaan maupun kerentanan terhadap penyakit ini. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Mengapa di Indonesia? Mengapa? Itu pasti ada latar belakang genetik karena virus itu bermutasi berdasarkan proses adaptasi. Baik, jadi ada Prof. Hera, apa di kita yang menyebabkan dia berubah. Ya. Saya ingin Anda menanggapi terkait dengan epidemiolog yang memprediksi bahwa varian super ini berpotensi tercipta jika penularan virus terus tidak terkendali. Kita tahu kemarin sudah angkanya mencapai 50.000 lebih, bahkan diprediksi sampai dengan 70 ribuan kasus. Nah, artinya kita belum mampu mengendalikan COVID-19 ini. Dan dengan kondisi seperti ini bagaimana mewaspadai kemungkinan terciptanya varian super asal Indonesia? Dan bisakah mencegah varian super ini tidak tercipta sebetulnya? Sebenarnya kita pertama tetap harus melakukan pemeriksaan ini jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita tahu, maka kita dapat memahami efek dari infeksi tersebut, varian tersebut, begitu. Bagaimana penyebarannya dan apa yang harus kita lakukan, itu hanya bisa dilakukan kalau datanya ada. Dan itulah sebenarnya yang sedang dilakukan sekarang. Jadi kita berlomba-lomba sebenarnya untuk melakukan sebanyak mungkin whole genome sequencing untuk melihat karakter dari varian atau lineage ini, tentunya tadi untuk supaya para epidemiolog itu dapat menghitung bagaimana proses penyebarannya dan prospeknya ke masa depan. Baik, penelitian masih terus didalami, kita tunggu bagaimana nanti hasilnya, tapi tentu kita harapkan bahwa virus corona varian super ini tidak terjadi ya asal Indonesia, dan betul-betul bagaimana menekan laju kurva ini dengan baik agar betul-betul bisa terkendali dan varian super tidak akan tercipta. Terima kasih Prof. Hera sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time.